Nah berikutnya, kalau misalkan kita beli barang kredit, tapi kita bayarnya setengah-setengah gitu, misalkan ya, kita beli komputer misalkan, harganya 8 juta. Nah, kita cash-nya itu 1 juta, 7 jutanya itu kredit. Nah, maka gimana cara jurnalnya ya? Nah, berarti kalau kita pakai jurnal umum, ya. Nah, kemudian gimana cara jurnalnya? Kalau secara umum, kalau kita jurnal yang umum kayak kemarin ya, pasti kan gini. Komputer di debit, kreditnya itu kas 1 juta, kredit laginya itu adalah hutang, ya kan? Hutang. Itu kan seperti itu jurnalnya. Nah, nanti berarti kalau di jurnal khusus ini, maka kita pakai ada jurnal pembelian sama juga ada jurnal pengeluaran kas kayak gitu ya. Yang 7 juta itu masuk ke jurnal khusus pembelian, yang 1 juta itu masuk ke kategori jurnal khusus pengeluaran kas kayak gitu. Ya, jadi tetap kita harus kategorikan itu ya. Nggak semua langsung dicampur 8 juta di kredit itu. Tapi karena 1 jutanya itu cash, maka sebagian itu kita masukkan ke pengeluaran kas. Nah, ini contohnya di jurnal pembelian ya. Nah, ini ada beberapa kasus ya. Sinar Ilmu selama bulan Januari melakukan pembelian sebagai berikut ya. Ada jurnal pembelian jurnal pembelian di Sinar Ilmu dalam 1 bulan itu ada 5 kali nih, ada 5 kali. Ya. Nah, maka bagaimana cara kita jurnalnya? Nih di sini ada tanggal 4 ada beli buku. Kalau di dalam soal itu nggak ada keterangan dia kredit atau debit, selama ada tulisan kayak gini, termin 2/10, N/30, maka langsung saja dikategorikan sebagai kredit ya. Kalau nggak ada keterangan dia cash atau kredit. Kalau udah muncul kayak gini ya berarti dia kredit ya. Kecuali ada tambahan, misalkan sebagiannya cash, sebagiannya kredit dengan termin sekian. Nah, itu berarti setengah-setengah. Maksudnya sebagian ada di kredit, sebagian ada cash. Nah, kemudian tanggal 12 Januari dia beli buku lagi 200.000, 19 juga beli lagi, 23 juga beli, tanggal 27 juga beli. Maka bagaimana kita masukkan ke dalam jurnal pembelian? Ya. Nah, seperti ini ya. Idealnya sih kita lakukan satu-satu ya. Ini karena soal langsung berentet aja tanggal 4, 12, 19, 23. Ini formatnya ya. Ada tanggal, keterangan, termin, ref, sama pembelian sama hutang. Pembelian sama hutang ini mau dijadiin satu boleh atau mau di bentuk dua ini juga boleh ya. 2 kolom maksudnya. Pembelian lagi sama pembelian lagi itu boleh. Ya di sini 300, 200, 500, 100-nya, jadi totalnya 1,3. Seperti itu. Ya, ini pada akhir bulan. Nah, ini dibukukan ya, dibukukan secara harian ya dalam pembantu hutang. Ada yang pernah tahu jurnal buku besar pembantu hutang? Ada bentuknya kemarin? Dilihatin nggak? Ada buku besar. Ada? Halo? Belum ada kayaknya, Kak. Belum ya? Oke ya. Nah, jadi buku besar itu proses kalian ketika sudah menjurnal itu kan diposting ke buku besar ya kemarin ya, ingat ya. Ada diposting ke dalam buku besar. Nah, dalam yang diposting ke dalam buku besar dalam pembelian ini, berarti ada 1,3 juta ya. Nah, tapi masing-masing ini diposting juga ke buku besar pembantu hutang. Ya, jadi kita punya namanya buku besar pembantu itu ada 2 ya. Ada buku besar pembantu hutang, ada buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu hutang itu maksudnya kita itu kan pada saat kita beli atau kita jual, kita akan kalau secara kredit ya, kita pasti punya daftar supplier sama konsumen ya. Misal nih, kita perusahaan tadi PT Sinar Ilmu, nah dia ke Mutiara Pikir, di perusahaan juga Mutiara Pikir nih ya, atau kalau enggak perseorangan juga nggak apa-apa sih. Ya dia juga hutang, nah maka kita harus membuatkan buku besar buat dia. Jadi
kita bisa lihat nantinya pada bulan sekian dia sudah lunas belum hutangnya, kayak gitu ya. Nah, seperti ini. 1,3 ini kita posting ke buku besar pembelian sama kita posting ke buku besar hutang dagang. Ya. Jadi lebih simpel kan? Kita postingnya 1 bulan ini ya. 1 bulan, nggak harus berkali-kali. 300 ini kita posting, 200 posting, 500 posting, 100 juga. Jadi 1 bulan berikutnya, 1 bulan selesai kita baru posting juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, kemudian kita posting juga ke hutang dagang ya, ke kredit kan, di kredit. Nah, ini buku besarnya bentuk T ya. Ini buku besarnya yang simple, buku bentuk T. Kalau bentuk kolom lebih bagus lagi. Tapi konsepnya sama ya, cara posting. Yang mau pakai akun T atau mau pakai kolom, mau itu perusahaan dagang atau jasa, itu sama caranya. Ya, setelah kita posting ke buku besar. Nah, mana tadi ya? Nah, ini namanya buku besar pembantu hutang. Ini buku besar yang kalian pelajari kemarin, ya. Nah, ini buku besar pembantu hutang. Ya, jadi ini ada buku besar pembantu hutang ya. Jadi udah ketahuan ini pokoknya terkait hutang. Nah, ini ada per perusahaan ya. Ada Mutiara Fikir, ada PD Prima, ada Ilmu Indah, Prima Sejahtera, Hasanah. Nah, semua ini ditaruh nih ya. Ditaruh secara harian. Mutiara Fikir tanggal 4, Mutiara Fikir utang sama kita ya, kita beli, mereka beli ke kita 300.000. Nah, kita masukkan ke jurnal khusus, kemudian kita posting ke buku besar pembantu hutang. Tanggal 4, Mutiara Fikir, hutang 300.000. PD Prima juga ya. Pada saat tanggal 12, dia beli ke kita, tapi secara kredit. Ya, kita masukkan ke jurnal khusus 200.000 ya. Kemudian kita posting ke, nggak usah ke buku besar yang umum tadi dulu, ke pembantu hutang dulu aja. Kita cari nih buku besar PD Prima ada nggak? Kalau nggak ada kita bikin baru untuk PD Prima. Kalau udah ada ya kita ambil buku besarnya PD Prima, buku besar pembantu hutangnya PD Prima kita masukkan. Seperti itu seterusnya sampai habis ya, kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk jurnal pembelian? Ada yang mau bertanya? Ada yang masih bingung? Belum kebayang? Itu Kak, tadi yang di kanan sama di kiri tadi, yang kanan debit, yang di kiri kredit ya? Atau kebalik Kak? Yang mana di nih? buku besar pembantu hutang ini Kak? Oh iya, sama yang di kanan debit, yang di ini ya, yang di ini debit ya, yang di sini kredit. Ya, yang kanan kredit, yang kiri debit. Sama. Nah, karena di sini hutang kan berarti bertambahnya di kredit kan. Maka kan semua buku besar pembantu hutang pasti di posisinya di kredit kalau bertambah. Nah, nanti kalau dia udah bayar, maka kita debit lagi di sini. Gitu ya. Ada lagi? Berarti kalau udah bayar, berarti nanti tanggal berapa dipindah ke kiri ya Kak? Iya, betul. Ya. Kalau udah bayar nih, maka pertama kita lakukan jurnal khusus dulu ya. Jurnal khusus dulu, yaitu penerimaan kas nanti, ada penerimaan kas. Pertama setelah di jurnal khusus, kayak gini juga nih yang di sini, ya jurnal khusus tapi beda format ya, tapi bukan jurnal pembelian, tapi ke jurnal penerimaan kas. Karena kan kita nerima bayar dari, contoh misalkan dari Mutiara Fikir, dia mau bayar nih ke kita 100.000 ya misalkan, atau dilunasin 300.000 ya, maka berarti ada jurnal khusus ya di penerimaan kas karena kita nerima kas. Nah, setelah itu kita posting ke buku besar pembantu hutang Mutiara Fikir ya, berarti di kredit di debit ya, di debit 300.000 hutangnya, jadi hutangnya 0 kayak gitu. Nanti di akhir bulan baru kita posting ke buku besar secara umum ya. Buku besar yang umum yang tadi, yang gede, yang tadi. Ada lagi? Berarti kalau untuk jurnal khusus, berarti kayak pengelompokan ya Kak? Iya, benar. Jurnal khusus itu memang kayak seperti pengelompokan ya. Supaya kita lebih simpel jurnalnya, nggak berulang kali,
banyak, maka kita kelompokin dulu aja di setiap hari gitu ya. Kelompokin dulu, dia beli utang, berarti di sini dulu ditulis. Nanti di akhir kan udah terkelompok tuh jurnal pembelian, ada jurnal pengelolaan kas, ada penerimaan kas, penjualan. Nah, baru di posting satu-satu ke buku besar. Kayak gitu. Itu yang di bawah 1.300.000, yang 501 per 201 itu apa ya, Kak? Ini maksudnya ini, nomor akun. 1,3 juta diposting ke buku besar 501 sama 201. Yang ini ya, yang slide ini. Ya, 501 itu buku besar pembelian, 201 itu buku besar hutang. Kayak gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Oke ya. Itu. Ada lagi yang lain? Cukup? Berikutnya ya ke jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini kebalikan sama jurnal pembelian. Oh ya, ke skip satu ya. Jurnal pembelian ya digunakan untuk mencatat semua pembelian kredit ya. Nah, maka ketika ada pembelian tertentu yang sering terjadi, ya maka disediakan kolom khusus ya. Tapi kalau yang jarang, maka masuk ke kolom lain-lain. Ya, di sini misalnya kalau pembelian sama pembelian itu kan sering ya, maka dikhususkan kolomnya. Kalau misalkan ada lain lagi, ditambahin aja satu kolom lagi, namanya kolom lain-lain boleh. Nanti baru ditulis tuh tulisannya, beban, kayak gitu. Misalkan ada komputer ya, tulis aset tetap. Misalkan kayak gitu. Jadi tertulisnya lain-lain. Kayak gitu. Bisa ditambahkan satu kolom lagi lain-lain. Gitu ya. Nah, berikutnya ke jurnal penjualan. Ya, penjualan sama ya, penjualan itu khusus untuk penjualan secara kredit aja. Kredit aja ya, bukan semua penjualan tapi khusus yang kredit aja. Ya, jadi jangan sampai terkecoh. Karena penjualan maka kalau penjualan berarti semuanya aja taruh di penjualan, enggak ya. Kalau yang cash bukan di sini. Kayak gitu. Nah, ini contohnya di sini tanggal 1, 9, 15, 25, 29. Itu terjadi kita ada transaksi penjualan ya ke beberapa konsumen. Kalau tadi pembelian itu ke beberapa supplier, kalau sekarang kita ke konsumen. Ya. Nah, bentuknya sama ya. Kita jurnal dulu masuk ke penjualan ya. Tanggal, keterangan, termin, referensi, piutang dagang sama penjualan. Nah, kita masukkan ke sini semua. Gitu ya. Nah, nanti kemudian kita bukukan ke rekening pembantu piutang ya. Jadi buku besar pembantu piutang itu ada dua ya, ada hutang sama piutang. Hutang yang tadi yang kaitannya sama pembelian, kalau piutang berarti yang kaitannya sama penjualan. Ya, sama penjualan. Nah, maka nanti di situ juga ada beberapa ini ya, ada beberapa konsumen kita. Nah, pertama, kalau sudah selesai, maka tadi ya sama ya, 1,25 juta ini kita posting ke buku besar, 102-nya ke piutang dagang, kemudian 1250-nya itu ke penjualan. Gitu. Ya. Nah, ini diposting ke buku besar, piutang dagang pada penjualan. Nah, selanjutnya kita juga bisa, di sini nggak ada ya, nggak saya masukkan. Kita masukkan ke buku besar pembantu piutang. Ya, jadi nanti ada banyak buku besar ya dari Mutiara Pikir, PD Prima, PT Ilmu, Prima Sejahtera, PD Hasanah ya, tapi buku besar pembantu piutang ya dimasukkan ke debit semuanya. Ya, ada yang mau bertanya untuk penjualan? Ini Bu, berarti semuanya dia kayak masukin ini ya Bu ya, kayak posting-posting ya pelajarannya. Iya, jadi jurnal khusus dulu baru diposting gitu. Nah, postingnya itu satu periode sekali ya, sebulan sekali. Kalau kemarin kan yang pakai jurnal umum kan setiap kita ngejurnal harus kita posting kan.
Tanggal 4 kita jurnal umum, kita posting ke buku besar. Lagi tanggal 5 kita jurnal, kita posting ke buku besar, kan kayak gitu ya. Nah, kalau jurnal khusus, semuanya masukin dulu aja ke jurnal khusus ya, masukin dulu sesuai kategorinya, dia penjualan atau pembelian atau penerimaan kas ya. Baru setelah di akhir bulan baru kita total dari masing-masing akun tersebut, baru kita posting ke buku besar. Ya, jadi buku besarnya nggak terlalu banyak panjang gitu ya, nggak terlalu. Seperti itu. Ada lagi? Kalau tadi ini makna dari termin 2/10, N/30 yang ya dan lain-lain ini maksudnya apa tadi ya? Termin 2/10 ya, termin 2/10 itu artinya gini. Pertama, ketika ada kayak gini, maka ini pasti kredit ya. Contoh ya di sini Mutiara Pikir 500.000, termin 2/10 N/30. Berarti dia kredit ya, dia kredit. Jatuh temponya itu selama 30 hari ya. 30 hari. Nah, tapi kalau dia membayar dalam jangka waktu 10 hari, maka dia akan mendapatkan diskon 2%. Kayak gitu ya. Untuk yang PD Prima, jangka jatuh temponya untuk utang dia untuk utang dia 100.000 ini ke kita, maka 30 hari. Tapi kalau dia melakukan pelunasan dalam waktu 10 hari, maka dia dapat potongan 3%. Kayak gitu. Nah, bisa juga nanti ada N/60, N/90 gitu ya. Nah, itu jatuh temponya. Gitu Temponya ya. sebulan berarti Bu ya? Kenapa? Tempo itu sebulan berarti. Ya, kalau ini soalnya cuma 1 bulan jatuh temponya. Ya, tapi nanti tergantung nanti ya. Seperti apa di soal. Bentuknya bisa macam-macam. Tuh. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, nah ini ke format ya. Jurnal pembelian selain yang tadi saya perlihatkan juga ada bentuknya seperti ada lagi yang kayak gini. Ya. Coba diperhatikan tadi. Ya, contoh ke pembelian ya. Pembelian tadi kan gini, tanggal, keterangan, termin, ref pembelian, hutang. Ini yang paling simpel ya. Nah, tapi ada juga yang seperti ini. Tanggal, keterangan, ref. Ini sama ya, sama. Nah, kalau tadi cuma ada pembelian sama utang aja. Pembelian sama utang, ya kan? Nah, ini ditambah lagi nih, ada kolom perlengkapan, ada kolom serba-serbi. Nah, ini tergantung masing-masing perusahaan aja. Kayak gitu. Dia menambah kolom perlengkapan. Ya boleh aja, bisa jadi memang ada sering pembelian secara kredit ketika dalam perusahaan tersebut itu membeli perlengkapan. Nah, karena sering maka dia menambahkan kolom di debit perlengkapan. Kayak gitu karena sering ya. Seringnya itu hampir sesering pembelian misalkan ya. Pembelian persediaan maksudnya. Pembelian ini khusus untuk pembelian persediaan yang akan dijual kembali ke konsumen ya. Kalau ini perlengkapan, ini dipakai untuk membeli perlengkapan yang difungsikan untuk operasional perusahaan. Ya, contoh misalkan beli kertas, beli tinta, ya yang bisa kita kategorikan sebagai perlengkapan. Kayak gitu. Nah, kemudian dia nambahkan lagi namanya serba-serbi. Nah, serba-serbi ini bisa jadi bisa kita masukkan juga karena misalkan khawatirnya ada pembelian lain selain pembelian sama perlengkapan yang kita lakukan yang nggak bisa kita kategorikan itu pembelian persediaan dan pembelian perlengkapan. Maka di sini dituliskan serba-serbi. Tapi itu misalkan terjadinya tuh jarang banget ya. Maka nggak perlu kita nambahkan satu kolom khusus di sini ya. Tapi kita masukkan kolomnya namanya serba-serbi aja. Nah, ini ditulis akun di sini. Nah, akun, nah maka misal contoh ya, perusahaan itu mau memperluas lahan, maka dibeli tanah seharga 1 M. Pakainya kredit ya, maka ditulisnya di sini tanah ya. Akunnya namanya tanah, kemudian jumlahnya adalah 1 miliar ya. Tanah 1 miliar jumlahnya. Utang dagangnya juga 1 miliar. Jadi antara debit sama kredit harus
balance ya. Harus balance gitu. Harus balance harus sama. Ya jadi kalau debitnya ada 1 M ya kreditnya harus 1 M. Kayak gitu. Seperti itu ya, kebayang? Kebayang ya. Ada mau ditanyakan sampai untuk jumlah pembelian? Ini berarti dijabarin satu persatu gitu ya, Bu? Dari pembelian perlengkapan itu segala macam. Oh, dijabarin. Iya, bisa maksudnya dijabarin itu maksudnya dispesifikan ya. Dia itu beli apa ya? Iya. Iya, itu bisa. Tapi harus pembelian yang secara kredit ya. Pembelian kredit ya, pembelian persediaan yang kredit misalkan. Nah, berarti kan itu emang sering ya, maka kita bikin aja akun baru namanya pembelian. Jadi pembelian ini khusus untuk kolom pembelian ini khusus untuk pembelian persediaan untuk kita jual kembali. Ya, itu persediaan namanya. Nah, kemudian perlengkapan. Ini perlengkapan khusus untuk akun yang khusus untuk transaksi yang kita lakukan ketika kita beli perlengkapan untuk operasional perusahaan. Nah, ini perlengkapan. Nah, serba-serbi ini khusus untuk ketika ada pembelian kredit perusahaan, tapi selain perlengkapan sama pembelian persediaan. Ya, contoh tadi ada komputer, ada tanah, terus misalkan lagi ada mau beli motor. Ya, soalnya itu jarang Itu ya. kayak aset ya, Kak ya? Pakai aset tetap misalkan itu bisa. Kayak gitu ya. Ada lagi? Tadi yang pembelian gimana tadi deskripsinya, Bu? Pembelian, akun pembelian ini yang kolom pembelian itu kolom ini khusus untuk ketika ada pembelian persediaan aja. Ya, pembelian persediaan, maksud pembelian persediaan itu ya kita beli barang mau kita jual lagi gitu. Tapi kalau kita beli barang yang kita nggak akan jual lagi, contoh kita mau beli aset tetap, terus beli tanah, nah itu kan nggak kita jual lagi kan, nggak buat untuk aktivitas perusahaan kita, aktivitas penjualan perusahaan kita, enggak kan? Nah maka itu jangan dimasukkan ke kelompok pembelian ini, gitu ya. Nggak bisa kita masukkan ke kelompok pembelian ini, tapi kita kelompokkan ke serba-serbi aja atau ke perlengkapan, kayak gitu. Oke, Bu. Ya, jadi khusus yang pembelian itu untuk beli barang yang akan kita jual kembali, yang tadi fungsi kita jadi perusahaan dagang kan, ya. Seperti itu. Ada lagi? Cukup ya? Nggak ada? Nah, berikutnya ke jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan kan sama ya ini. Tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat pembayaran, piutang dagang, penjualan, dan sebagainya. Kayak gitu ya. Ini sama. Jadi kalau misalkan nanti ada lagi, misalkan penjualan lain, selain itu, ya bisa saja kita masuk-masuk bahasa jual. Tapi biasanya sih, kalau penjualan kan jarang ya, nggak ya kita jual-jual gitu. Kayak gitu. Nah, bisa juga akan memungkinkan kita debit kan piutang ya, kreditnya penjualan. Nah, bisa juga nanti ada apa lagi gitu ya, kita masukkan gitu ya, yang bisa masuk kategori penjualan kredit. Ya, tapi kalau selama itu jarang ya cukup dengan kolom serba-serbi aja. Ya kita sisipkan kolom serba-serbi itu bisa. Kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya penerimaan kas, ya jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini khusus untuk penerimaan yang bentuknya cash aja. Ya, yang bentuknya cash aja. Contoh misalkan ada penjualan persediaan itu secara cash. Kita jual barang ya, kita jual barang dalam bentuk tunai. Nah, maka kan itu kas kan ya, penerimaan kas. Nah, kemudian pembayaran piutang dagang. Nah, itu kan bentuknya kas. Ya, jadi kan penerimaan kas ya. Nah, itu masuk kategori ke kelompok jurnal penerimaan kas. Kayak gitu. Kebayang? Kebayang ya? Ya, contoh misalkan ya,
pada transaksi penjualan. Kita ada transaksi penjualan senilai 100 juta gitu. Nah, maka tanggal misalkan di sini tanggal 1 Juni 2021 ya, keterangan misalkan penjualan ke PT A ya secara tunai, kasnya bertambah itu 100 juta, penjualannya bertambah 100 juta. Ya, jadi debit bertambah 100, kredit juga bertambah 100. Jadi balance ya 100 juta dua-duanya. Terus contoh lagi misalkan ada pembayaran piutang dagang dari konsumen ya. Tadi dari Mutiara Pikir misalkan senilai 300.000 misalkan ya. Nah, maka tanggalnya berapa, keterangannya diisi ya, terus kasnya bertambah 300.000, piutang dagangnya juga berkurang 300.000 kayak gitu. Ya, jadi debitnya 300, kasnya kreditnya 300.000, ya itu berarti sama kan balance kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus ya masuk serba-serbi, contohnya apa ya? Misalkan yang jarang terjadi, masukin aja ke serba-serbi. Gitu ya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Yang penerimaan kas? Tadi yang piutang tadi ya, tadi contohnya itu yang 300.000 tadi Ibu ya. Oh, yang piutang itu pembayaran piutang ya. Pembayaran ini. Ya, jadi misalkan ada tadi ya si Mutiara Pikir kan tadi ada di jurnal penjualan kan tadi ya. Pada saat dia beli kita ya, jual tadi ke kita harga berapa tadi ya, misalkan 300.000. Ya, maka kan munculnya piutang dagang pada penjualan kan tadi ya. Nah, kemudian dia bulan depannya bayar ke kita nih. Nah, pada saat bayar berarti kan kita nerima kas tuh. Nah, berarti kasnya bertambah 300.000, piutang dagangnya berkurang 300.000. Kayak gitu. Ya, kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Mau diulang? Jelas Bu, insya Allah Bu. Jelas ya. Oke, terakhir ini ada jurnal pengeluaran kas. Ya, jurnal pengeluaran kas itu berarti segala sesuatu kas yang kita keluarkan ya. Nah, yang kita keluarkan itu ada beberapa macam transaksi kan ya. Pertama bisa dengan ketika kita lakukan ada pembelian secara tunai. Ya, ada pembelian itu, kata pembelian ini berarti maksudnya pembelian persediaan ya. Ini konsepnya itu ini pakai periodik ini ya. Bentuk kolomnya ini masih kolom yang periodik, belum perpetual. Nah, ini pembelian, maka pembeliannya bertambah ya. Kemudian kasnya bertambah. Ya, jadi contoh misalnya kita beli secara tunai ke PT A. Nah, maka pembeliannya bertambah 100 juta misalkan, kasnya bertambah 100 juta. Kasnya berkurang sebesar 100 juta. Ya, debit, kredit. Ya, jadi balance 100 sama 100 juta. Nah, terus contoh transaksi lainnya, misalkan pembayaran hutang dagang. Ya, misalnya kita mau jatuh tempo nih, maka kita bayar tuh hutang dagang kita. Ya, kita kan tadi beli persediaan secara kredit kan. Kita kan tadi udah jurnal pembelian ya, karena kita kredit. Maka periode berikutnya ketika kita mau bayar itu hutang kita, maka kita harus lakukan jurnal pengeluaran kas. Karena kita bayar hutang ya, maka hutang kita berkurang, misalkan tadi ada 200.000 ya, 150.000 tadi ya. Ini hutang dagang kita berkurang 150.000. Kita berkurang 150.000. Begitu ya. Nah, misalkan ada serba-serbi. Serba-serbi misalkan bisa dengan yang jarang terjadi apa? Ya, misalkan biaya iklan ya. Biaya iklan itu kan jadi cuma sebulan sekali. Ya, sebulan sekali. Beban gaji itu terjadi juga sebulan sekali kan, jadi jarang terjadi dalam kurun satu bulan. Nah, itu tinggal kita tulis akunnya, kita tulis beban gaji jumlahnya berapa, misalkan 700.000 gitu. Nah, kasnya berarti 700.000 juga ya, jadi balance antara debit sama kredit kayak gitu ya. Jelas? Ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada. Mungkin bisa diulang sekali lagi Bu ya. Tadi agak kurang. Diulang lagi yang pengeluaran kas. Ya. Oke ya, saya ulang ya. Jurnal pengeluaran kas itu khusus untuk transaksi kita yang masuk kategori kas kita keluar. Ya, kas kita keluar. Ya, jadi kita mengeluarkan kas kita mengorbankan kas kita, maka semuanya itu kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas. Beberapa contoh yang masuk kategori pengeluaran kas itu ya, contoh pertama adalah ketika kita melakukan pembelian persediaan barang kita ke supplier secara cash. Ya, contoh misalnya tanggal 1 Januari, ya, ada kita beli persediaan, ya, buat kita jual lagi nanti ya. Kita belinya ke supplier PT Makmur misalkan ya, sebesar 50 juta. Secara tunai langsung kita bayar ya, tunai. Berarti masuk ke pengeluaran kas, bukan ke pembelian, bukan ke jurnal pembelian. Ya. Jadi tanggal 1 Januari, kemudian di pembelian ini 50 juta, kas kita berkurang 50 juta. Ya, jadi balance. Ya, pembelian, kredit pembelian kayak gitu ya. Nah, berikutnya tanggal 5 Januari. Kita bayar hutang dari yang tahun kemarin. Kita beli persediaan di misalkan PT Sejahtera ya. Kita hutangnya tadi berapa misalkan 10 juta ya, berarti tanggal 5 Januari tulis, kemudian keterangannya pembayaran apa ke PT Sejahtera ya, kemudian utang dagang kita berkurang 10 juta. Nah, kemudian kas kita berkurang 10 juta. Nah, itu yang biasanya sering terjadi, ada pembelian secara tunai atau ada pembayaran hutang dagang secara tunai. Nah, serba-serbi bisa kita masukkan, misalkan di setiap bulan misalnya ada transaksi pengeluaran kas apa sih yang jarang terjadi, tapi itu misalkan intens ya, ada di setiap bulan. Ya, misalnya ada beban gaji. Nah, beban gaji itu kan nggak mungkin setiap hari kan ya, ada bisa juga sebulan sekali misalkan. Jadi kan jarang. Nah, masuk ke kolom akun serba-serbi ya. Di kolom akun kalian tulis beban gaji ya, beban gaji. Nah, kemudian jumlahnya berapa? 5 juta misalkan. 5 juta, berarti kas kita berkurang 5 juta juga. Kayak gitu. Oke. Ada lagi? Tadi selain ini Bu ya, selain pembelian tadi ya Bu ya. Iya. Serba-serbi itu transaksi di luar pembelian persediaan atau di luar utang dagang yang memang kita mengeluarkan kas tapi jarang terjadi dalam sebulan. Kenapa kita masukkan serba-serbi? Karena kalau misalkan kita tambah kolom semuanya, maka itu bisa berderet panjang banget jurnal khusus kita ya. Jadi karena itu cuma jarang, ya udah cukup aja masukin ke kolom serba-serbi, kemudian akunnya kalian kasih keterangan itu akun apa gitu. Beban gaji atau iklan atau apa gitu ya. Seperti itu. Jelas? Yang mau ditanyakan part ini? Ada? Nah, jadi ada tidak semua, hampir semua transaksi itu bisa masuk ke kolom ke format jurnal khusus ya. Ada sebagian besar itu semua transaksi bisa, tapi ada beberapa yang nggak bisa. Tapi cuma sedikit. Ya. Contoh misalkan ketika ada retur penjualan, tapi retur penjualannya itu secara kredit. Nah, itu nggak bisa kita masukkan ke jurnal khusus. Ya, nanti kalau misalkan nih kalian ada soal, kemudian ada retur penjualan secara kredit, ya itu berarti nggak bisa taruh di jurnal khusus ini, nggak bisa masuk, nggak cocok masuk ke jurnal penjualan, nggak cocok. Jurnal pembelian nggak cocok, jurnal penerimaan kas nggak cocok, jurnal pengeluaran kas juga nggak cocok. Maka kita masukkan ke jurnal umum aja, gitu, ke format jurnal umum, kayak gitu ya. Contoh lagi misalkan
kita melakukan penyusutan ya. Penyusutan nggak bisa masuk ke jurnal khusus. Ya udah kita masukkan ke jurnal umum aja. Kayak gitu ya. Tapi nggak serta-merta ketika kita bingung nih masuk ke jurnal khusus nggak ya gitu. Akhirnya kita isi aja ke jurnal umum, yaitu kalau nggak cocok ya nggak bisa. Kalau masih bisa ke jurnal khusus, jurnal khusus aja. Kayak gitu ya. Tapi memang tadi ada ya, ada 1-2 transaksi yang memang nggak bisa dimasukkan ke jurnal khusus ya. Salah satu contohnya adalah tadi retur penjualan sama penjualan. Retur penjualan yang masuk kategori kredit ya. Retur penjualan kredit. Retur penjualan kredit itu kan jurnalnya apa? Ada yang tahu nggak? Ketika ada retur secara kredit, ada yang bisa? Jurnalnya apa? Kan retur penjualan pada piutang. Ya, jadi retur penjualannya di debit, piutangnya di kredit. Nah itu nggak cocok. Mau masuk pengeluaran kas nggak cocok, penerimaan kas nggak ada masuk kas ya. Ke penjualan kredit nggak cocok juga karena itu bukan transaksi penjualan, itu transaksi pengembalian barang ya karena ada cacat. Jurnal pembelian lagi nggak cocok lagi kan, maka dibuat aja jurnal format jurnal umum aja, masukkan jurnal itu ke format jurnal umum aja. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas Bu, insya Allah. Nah ini ada contoh soal nih ya. Pertama, ini nanti dikerjainnya nanti dulu. Saya mau cek aja. Ini kira-kira cocoknya dia masuk ke jurnal khusus apa ya? Coba kalian tebak nih ya. Tanggal 1 September. Tanggal 1 September ya, dibeli barang dengan dari firma Prima ya. Jumlah fakturnya 4,8 juta dengan syarat 3/10 N/30. Nah, ini masuk kategori jurnal khusus apa? Ada yang tahu? Ini masuk ke jurnal khusus apa? Pembelian, penjualan, penerimaan kas, apa pengeluaran kas? Pembelian kan Bu? Ya, pembelian ya. Ini masuk kategori pembelian. Nah, berikutnya tanggal 2 diterima pelunasan piutang dari Toko Jaya 4,1. Pemasukan, Kak. Penerimaan kas ya. Penerimaan kas ya, bukan pemasukan ya. Ya, jurnal khususnya penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas. Nah, kemudian tanggal 3 dibayar sisa utang yang lalu 5,6 juta dengan mendapat potongan pembelian 2%. Apa nih? Pembelian ya? Pengeluaran kas. Pengeluaran kas. Karena di sini ada dibayar sisa utang. Berarti otomatis ada kas keluar di kita ya. Jadi pengeluaran kas. Nah, berikutnya tanggal 4. Tanggal 4 September. Dijual barang dagang pada Toko Jaya 6 juta. Termin 2/10 N/30. Penjualan Bu. Penjualan. Ya, oke. Jurnal penjualan. Tanggal 5 dibeli dari CV Sentosa 5,5. Dengan syarat Pembelian. Pembelian ya. Jurnal pembelian. Tanggal 8 dijual barang dagang 9,4. Syarat 2/15. Jurnal apa? Penjualan. Oke. Tanggal 9 September diterima pelunasan piutang
Penerimaan kas. Penerimaan kas. Penerimaan kas. Tanggal 10 dikirim nota kredit pada toko Citra karena tidak sesuai pesanan. Return kan. Ya, itu retur apa? Return pembelian. Return pembelian ya. Toko Citra apa? Nah, kalau kita bingung ini pembelian atau penjualan, maka kita back to ke belakang. Toko Citra itu tadi kita ada transaksi apa? Nah, kita ada transaksi buat ini ya, dijual. Berarti tadi kita ada transaksi penjualan ke toko Citra. Ya. Berarti kan tadi piutang kan? Nah, ternyata dikirim nota kredit. Ya, karena nggak sesuai berarti masuknya retur penjualan. Ya. Toko Citra ngirim nota kredit ke kita. Nah, berarti retur penjualan ini ya. Nah, ini masuk kategori apa? Jurnal umum bukan? Ya, jurnal umum ya. Jurnal umum. Karena ini retur penjualan pada penjualan kredit. Ya. Jadi nggak bisa kita masukkan ke 4 jurnal khusus. Sorry. Nah, berikutnya tanggal 12. Kita balik lagi ke tanggal 10 ya. Tanggal 10 tadi berarti masuknya ke jurnal umum ya, karena nggak bisa masuk ke 4 kategori jurnal khusus ya. Karena dia retur penjualannya secara kredit. Dari penjualan kredit. Kemudian tanggal 12 ya, tanggal 12 diterima pembayaran dari Toko Jaya untuk penjualan. Apa nih kira-kira? Penerimaan kas, Bu. Penerimaan Kas. kas, ya betul. Tanggal 13 dibayar pada CV Sentosa, pembelian tanggal 5. Pengeluaran kas ya. Pengeluaran kas ya. Tanggal 15 dijual tunai barang dagang. Penjualan, Bu. Jualan. Kak, Di sini ada tulisan tunai ya, berarti tunai. Nah, berarti penerimaan kas ya. Kalau jurnal penjualan itu khusus untuk penjualan yang kredit aja. Kalau dijual tunai berarti penjualan di penerimaan kas. Kemudian dibeli tunai barang dagang 3750. Pembelian tunai. Pembelian tunai. Dibeli tunai ya, dibeli tunai. Iya, dia pembelian tunai, tapi nggak cocok masuk ke jurnal khusus pembelian karena jurnal khusus pembelian itu khusus untuk yang kredit. Maka dibeli tunai itu masuk ke pengeluaran secara jurnal pengeluaran kas. Ya. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Karena ini ada dijual terus dibeli, kita kepleset tuh masuk ke jurnal khusus pembelian sama penjualan, nggak cocok ya. Maksudnya ke penerimaan sama pengeluaran kas. Nah, kemudian tanggal 17 dikembalikan barang yang terbeli karena rusak. Retur. Ya, retur apa nih? Dikembalikan barang yang terbeli karena rusak. Berarti retur apa? Pembelian. Retur pembelian ya? Ya, retur pembelian ya. Retur pembelian dari transaksi pembelian tunai. Ya, dari transaksi penerimaan pengeluaran kas ya tadi ya. Berarti masuk ke penerimaan kas di sini ya. Karena kan barangnya udah terbeli, ini barang sudah terbeli, kemudian kita kembaliin kan karena rusak, ya berarti kita dapat uang kita balik lagi. Uang kita balik lagi senilai 750. Tanggal 18. Apa nih tutupnya? Pembelian ya, Bu. 18 pembelian
Di sini keterangannya apa? Penjualan. Penjualan. Nah, Penjualan. ya, jurnal penjualan. Penjualan. Tanggal 19? Pembelian. Ya, 19 pembelian. Tanggal 20? Return. Diterima kembali barang dagang yang terjual. Return penjualan. Ya, retur penjualan. Masuknya ke jurnal Umum ya? jurnal umum. Iya, masuk ke jurnal umum. Kemudian dijual barang dagang Toko Jaya. Tanggal 22? Penjualan. Tanggal 23? Pembelian. 23 pembelian. 25? Retur pembelian. Retur pembelian. Nah, masuknya ke jurnal apa? Jurnal umum. Jurnal umum. Iya. 26? Retur nggak? Dibayar hutang Dibayar hutang. dan dibeli kembali barang dagangan di PT Nusantara. Dibayar utang pada Nusantara, PT Nusantara 4,5 juta. Oh. Gimana? Retur Dibayar utang. Enggak ya, dibayar utang berarti kalau kita bayar utang apa? Penjualan. Pengeluaran kas. kas ya. Kita pengeluaran kas dulu 4,5 juta, habis itu beli kembali barang dagang secara kredit. Berarti ada dua jurnal kita ya, ada jurnal yang di pengeluaran kas, ada jurnal yang di pembelian 1,8 gitu. Tanggal 27 Pembelian tunai. ya, berarti masuk apa? Umum. Pembelian tunai umum. Tunai. Pembelian tunai apa? Kas. Nah, jadi apa? Jurnal apa? Penerimaan kas. Penerimaan. Kita beli tunai itu nerima duit. Pembelian. Iya, kita pembelian tunai nerima duit atau ngeluarin duit? Pengeluaran kas. Nah, berarti pengeluaran kas. Ya, kemudian tanggal 28. 28? Pengeluaran kas. Ya, dia bayar utang kan. 29? Penjualan. 30? Pembelian. Nah, pembelian ya. Tapi pembelian ini bisa masuk ke kategori yang serba serbi tadi ya. Iya. Terus tanggal 30 satu lagi terakhir. Pengeluaran Ya, pengeluaran kas. Ya. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada yang masih bingung? Belum latihan soal? Gak ada? Insya Allah jelas, Bu. Jelas ya? Kalau jelas, tolong dikerjakan ini ya. Sedikit soal. Nah, ini. Nah, coba kalian bikin jurnal khususnya. Sekarang ya. Kerjain sekarang ya. Nanti langsung dibahas ya. Oke? Halo? Iya, Kak. Ya, dikerjakan sekarang ya. Siap, Kak. Nanti langsung dibahas. Berapa menit, Kak? Berapa jam? Berapa menit aja ini ya. 20 menit ya. Sampai jam 3. Jam 3 ya. Kelamaan nggak ya?
Ntar dikumpul nggak, Kak? Ya, ntar dikumpulin dong. Kelihatan nggak tulisannya kalau segini? Kelihatan. Kelihatan ya? Ya, coba dikerjain. 20 menit ya. Tuan Andi. Azil. Kan modal tunai sebesar 17.500.000 dan peralatan senilai 6,2, persediaan barang dagang 6 juta ya. Nah, jadi Tuan Andi menyetorkan modal, tapi modalnya itu ada 3 jenis ya. Ada modalnya bentuknya uang, terus modalnya bentuk peralatan, sama modalnya bentuk persediaan. Nah, kira-kira gimana jurnalnya? Yang mana yang masuk ke jurnal khusus, terus ada nggak yang masuk ke jurnal umum? Jurnal umumnya itu Ini jurnal umumnya. penyetoran uang tunai. Itu jurnal umum apa jurnal khusus? Umum. Kalau peralatan sama persediaan masuk mana? Khusus. Khusus di jurnal apa? Penerimaan kas. Memang peralatan itu bentuknya kas atau barang? Barang. Nah, berarti bukan kas ya, bukan penerimaan kas. Ya, jadi untuk modal tunai itu masuknya ke penerimaan kas. Ya kan modal tunai, bentuknya kas kan kita nerima kas ya, maka dimasukkan ke jurnal penerimaan kas. Nah, sedangkan modal yang bentuknya peralatan sama persediaan ini masuknya ke jurnal umum ya, karena nggak cocok pakai di jurnal khususnya, nggak ada yang cocok ya. Nah, jadi proses kita ngejurnalnya adalah, ini saya stop lagi ya. Tadi saya udah buat Excel-nya. Coba dibantu tadi berapa jumlah modalnya ya? 17.500.000. Nah, 17.500.000 itu tunai ya. Tunai. Tadi tanggal berapa bisa dibantu? Tanggalnya berapa tadi? 1 Oktober. 1 Oktober ya. Nah, ini tanggalnya terserah ya. 1 Oktober berarti penerimaan modal debitnya peralatan. Ini debitnya persediaan. Persediaan dulu deh. Debitnya persediaannya berapa? 6 juta. Berapa? 6 juta. 6 juta. 6 juta. Persediaannya 6 juta. Terus peralatannya berapa? 6.200.000. 6.200.000. Ini yang modalnya non tunai ya. Nah, kemudian kreditnya itu modal. Berapa? 12 juta? 17.500.000. Bukan ya, ini modal yang ini 12.200.000 ya. Nah, satu lagi modalnya di penerimaan kas.
Ya, 1 Oktober. Nah, berarti di sini penerimaan modal tunai. Ya, jurnalnya apa? Kasnya diterima sebesar 17 berapa? 500. 17.500.000. Oke, 17.500.000 di sini ya. Nah, terus serba-serba modal kan nggak ada di sini ya. Di sini ada kolomnya kan piutang penjualan. Nah, kalau kita mau bikin kolom lagi modal bisa aja sih, tapi kan itu jarang banget ya. Jadi nggak perlu kita bikin kolom khusus, tapi kita masukkan aja di sini ke kolom serba-serbi ya. Di sini modal usaha ya. Berapa? 17.500.000. Kayak gitu ya. Tapi modalnya ini harus sama ya namanya. Berarti kalau itu modal usaha berarti di sini modal usaha. Kayak gitu. Paham nomor 1? Nah, ini kan debit ya. 17.500.000, kreditnya 17.500.000. Jadi balance ya. Di sini juga balance ya. Di sini 12.200.000, di sini 12.200.000. Jadi kalau secara total modalnya itu sama, 39.700.000 ya. Tapi yang membedakan adalah kita mengklasifikasikan sebagian ada yang kas tunai, ada sebagian juga yang bentuknya persediaan sama peralatan. Kayak gitu. Ada yang masih bingung ini? Paham? Berarti keterangannya itu antara debit sama kredit ya? Keterangan yang mana? Oh, ini jurnal, ini jurnal. Maksudnya Iya. ini jurnal ya. Ini kan jurnal umum. Jurnal umum ya. Kalau kemarin kalian jurnal umumnya formatnya gimana? Kalau ini ya terserah aja ininya ya. Ini bisa kayak gini. Ini jurnal umum maksudnya ya. Ini jurnal umum. Ya, ada yang masih bingung nggak? Ini format jurnal umum ya, bukan jurnal khusus ya. Yang ini. Ini jurnal umum ya, cuma debit kredit aja. Karena dia nggak bisa nih dikategorikan jurnal pengeluaran kas, penerimaan kas, atau pembelian dan penjualan. Oke ya. Kemudian nomor 2, PT Absolut Sejahtera membeli persediaan ya sebesar 1,5 FOB shipping point, ongkirnya 50.000. Nah, gimana jurnalnya? Gimana jurnalnya? PT Absolut membeli persediaan. Penjualan bukan? Kita PT Absolut ya, kita beli. Berarti kita beli apa jual? Ngebeli. Beli ya. Beli. Berarti jurnal apa? Jurnal Belian. pembelian ya, masuk ke jurnal pembelian sebesar 1,5 juta. Ya, terus ongkir pembeliannya sebesar 50.000. Nah, asumsikanlah ongkirnya itu tunai ya. Nah, shipping point itu biaya angkut dibebankan ke siapa? Konsumen. Ke pembeli ya. Nah, kita sebagai pembeli kan? Kita sebagai pembeli berarti kita bayar 50.000 ya. Iya. Ya kan? Iya. Nah, asumsikan ongkir ini secara tunai ya. Berarti jurnal kita ini jadi bolak-balik software ya. Jurnal pembelian. Tanggal berapa tadi? Bisa dibantu? Tanggal berapa tadi? 4. Tanggal 4. 4 Oktober. 4 Oktober ya. Ini pembelian ke PT Bravo. Berapa? 1,5 juta. Kan? Iya. Sama hutangnya 1,5 juta. Setengah. Nah, berikutnya 50.000 itu kita dibebankan ya. Pengeluaran kas ya. Ya. Ongkir pembelian ke PT Bravo. Ini terserah ini ya diisinya. Kalau di
itu isinya terserah ini. Apa? Beban angkut ya. Pembelian 50.000. Balik ya, ini debit. Nah, ini 50.000. Ya, pasti ini debitnya 50.000, kreditnya juga 50.000. Ini juga balance ya, debitnya 1,5, kreditnya 1,5. Paham? Ada yang bertanya? Nggak ada? Kalau kita itu, saya izin bertanya, Bu. Iya. Kalau kita itu belum membahas tentang ref kan ya, Bu? Oh, sebenarnya ref itu ada di Satu. ref itu sebenarnya ada di apa namanya materi yang pas kalian proses jurnal. Ya, proses jurnal. Tapi ref itu sebenarnya simpel aja. Ref ini kaitannya sama jurnal sama buku besar. Ya. Jadi nanti nomor buku besar. Ya, nomor buku besar. Kayak gitu. Jadi biasanya ref itu diisi nomor buku besar ya sama checklistnya, checklist. Oke, nomor 2 ada yang masih bingung? Alhamdulillah paham. Paham ya? Nah, berikutnya nomor 3, membeli kendaraan secara kredit. Ya, beli kendaraan secara kredit sebesar 15 juta. Nah, berarti masuk apa? Di jurnal pembelian. Jurnal pembelian ya. Tanggal berapa ya ini? Oh, 7. Tanggal 7. Nah, ini kan kendaraan ya, kendaraan. Nah, boleh peralatan ini diganti atau masuk ke sini aja. Karena kendaraan jarang ya. Berapa tadi? 15. Juta. Oke ya. Nah, kemudian tanggal 8, perusahaan menjual secara tunai barang dagang sebesar 1,2 juta. Apa? Jualan, Bu. Penerimaan ya. Gimana? Penjualan secara tunai berarti penerimaan ya, 1,2 juta. Penjualan tunai ke ini nggak ada ke siapa gitu ya. 1,2 juta. Perusahaan menjual kredit kepada PT Cahaya. Berapa? Masuk kemana nih? Tanggal 12? Ke? Tanggal 12? Penjualan. Jualan ya? Ya.
Nah, dikarenakan ada cacat, PT Cahaya mengembalikan barang, berarti retur penjualan ya, retur penjualan. Tanggal 13. Nah, retur penjualan 500 ya. Ini berarti masuk ke jurnal umum ya. Nah, 4 lagi ya. Perusahaan membayar hutang atas pembelian 4 Oktober, PT Bravo. Tanggal 14 berapa? Nih tinggal 2 menit lagi nih. Mau dilanjut atau mau selesai aja? Lanjut Bu, lanjut. Notasin. Lagi ya. Oke ya. Pembayaran perusahaan membayar hutang atas pembelian tanggal 4 Oktober ya. Tanggal 4 Oktober kan 1,5 juta ya. Dikurangi dengan diskon. Nah, diskonnya dapat berapa itu? 2%. Ya kan? Berarti kan dia penerimaan enggak. Dia pengeluaran kas ya. Dia pengeluaran kas ya, pengeluaran kas. Ini tanggal berapa ini? 14. Di bawah lagi, Bu. Iya, pengeluaran ya. Sorry. Pengeluaran kas. Pengeluaran kas itu dia berapa? 1,5 juta ya. Ya. Pembayaran ke PT Bravo. Bayarannya berapa? Dipotong, dapat potongan ya, dapat potongan 2%. Berarti kan sama dengan 2/10 dikali 1,5 juta. Ya, dapat 2%. 30.000 ya. Berarti kasnya yang dikeluarkan sama dengan 1.500.000 dikurangi 30.000 ya. Ini 1,5 juta. Paham ya? Ada yang masih bingung? Udah lumayan, Bu. Kemudian tanggal 22 dibayar gaji Itu ya. yang di debitnya nggak ada, Bu. Mana? Oh, ini debitnya nih. Ini Oh debit. iya. 1,5 juta, ini kreditnya totalnya sama ya, 1,5 juta. Nah, berikutnya ada pembayaran gaji karyawan sama biaya listrik ya. Berarti pengeluaran Umum jurnal. ya, pengeluaran kas ya. Tapi kok penerimaan sih di sini. Pengeluaran kas lagi ya. Tanggal 22/10. Nah, di sini ada beban gaji ya, beban gaji sama beban listrik, air, dan lain-lain lah ya. Ini 1 juta sama 800.000. Telepon. Oke, 2 terakhir. Perusahaan membeli barang ke PT Bravo 22 juta, PT Abadi 1750. Apa? Jurnal apa ini? Tanggal 28? Pembelian. Pembelian ya. Ke PT Bravo sama ke PT Abadi. Berapa ini? 2.200.000
Rp2.200.000 sama 1.750. Nah, berarti di sini Halo tante aku mau pergi nanti sama ibu ngambil HP ayah. Tapi ngaji nggak? Nggak tahu. Ngaji nggak Bu? Tapi mendung. terakhir ya. Perusahaan menerima pembayaran PT Cahaya atas transaksi tanggal 12 Oktober senilai penjualan barang dikurangi faktur. Kak, tolong. Pembayaran PT Cahaya 12 Oktober senilai penjualan barang dikurangi retur. Returnya tadi berapa? Kita lihat ya, PT Cahaya. PT Cahaya itu 4,5 juta ya. Nah, nanti kalau ini di soal ketahuan nih dikurangi retur. Nah, kalian nanti jangan sampai kelupaan. Kalaupun nggak ada kelihatan tulisan retur, kalian cek di awal ada retur nggak? Ada retur nggak gitu ya? Kalau nggak ada retur ya berarti aman. Terus kalau ada retur berarti masuk. Ini dikurangi dulu ya. Berarti di sini pembayarannya 4 juta. Karena ada retur ya. Perusahaan menerima. Berarti penerimaan kas. PT Cahaya. Berarti kasnya 4 juta. Nah, terus piutangnya 4 juta. Nah, gitu ya. Jelas? Nanti di akhir kalian total aja nih di sini ya. Berarti kan udah ketahuan nih total, kan udah 1 bulan ya. Berarti di total nih, berarti total pembeliannya berapa? Ya, di total semua. Ya, jadi ketahuan total pembelian di 1 bulan sekian, 5450. Pembelian lagi di kendaraan ada 1 juta ini berarti sekian, berarti total utangnya sekian. Nah, terus nanti ketahuan lagi apa? Dikolektifkan ya, maksudnya kolektif. Total debit sama kreditnya harus balance ya. Nah, ini nanti di total semua ya. Nah, total debit kreditnya harus sama. Oh my God. Nah, itu ya, paham ya? Kalian mau ditanyakan sampai sini? Tadi bisa kata sedikit nggak, Bu? Oh, ini belum nih, kalau ini belum balance ya, ini karena tadi yang beban baru 1. Nah, 3350, ya 3350. Oke. Yang mana? Tadi di atas. Nih, atas nih. Ini scroll ke atas lagi, Bu. Udah full ini. Tuh. Oh, Atas lagi mana nih? tadi kayak ada yang belum kehitung itu sumnya. Kalau nggak salah. Di bawah-bawah tadi. Di bawah ini 4,5. Oh, bukan ya, bukan salah lihat tadi. Salah bukan ya? Oke. Oh. Ini ya. Nanti sambil dicek lagi aja ya. Ini karena buru-buru. Nanti kalian cek-cek lagi aja ini udah balance atau belum. Sama letak-letaknya ya. Oke, paham ya? Nah, kalau yang jurnal umum ini ya tinggal diposting aja. Karena kan ini paling cuma dikit ya. Kalau kalian udah pakai jurnal khusus, pasti jurnal umumnya juga cuma dikit. Kayak gini nih, jurnal umumnya kan cuma dikit kan jadinya. Nah, ini nanti tetap juga diposting ke buku besar ya. Semua diposting ke buku besar. Cuman kan jadinya lebih simpel kan. Nggak perlu posting satu-satu kayak gini. Satu kan. Nah, langsung aja yang postingnya per bulan. Ini berarti pembelian bertambah 5450, kendaraan bertambah 15 juta, utangnya bertambah 2450 begitu. Ini juga penjualan berarti piutangnya bertambah 4,5, di debit 4,5, kreditnya 4,5. Penerimaan kas berarti di debit, kasnya debitin 22.700, piutangnya debit lagi, kreditin 4 juta, penjualan kreditin 1,2 ya, terus modalnya juga
kreditin 17.500 ya. Jadi ambil semua buku besar. Nah, terus kalian masukkan aja sesuai dengan kelompok-kelompok ini. Kas berubah nih. Terus kalian lihat nih. Ini posisi debit apa kredit? Oh, debit. Berarti masukkan ke buku besar itu dia kasnya di debit sekian. Piutang. Oh, di sini kreditnya 4 juta. Masukin kreditnya 4 juta. Nah, di sini piutang juga debitnya 4,5 juta. Ya, jadi nanti ketahuan bakal berapa aja yang berubah. Oke, ya. Jelas ya? Ya, cukup ya. Ya, cukup ya. Ya. Ibu, maaf. Ya, Nanti boleh minta filenya nggak, Bu, buat bahan belajar UAS? iya boleh. Boleh. Terima kasih, Bu. Oke ya, cukup ya. Semoga bermanfaat hari ini. Nanti tolong dipelajari lagi ya untuk UAS-nya. Untuk UAS-nya langsung nanya ke Bu Dede nih materi apa ya yang masuk karena saya nggak tahu. Ya. Semoga paham. Nanti slide sama Excel-nya saya kirim. Ya, mohon maaf jika ada kurangnya. Kita tutup ya karena udah asar ya. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.